بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, nikmat malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendanggebi kepada gedaya kesihatan dan mendanggebi kepada gedaya kesempatan sehingga kita bersualam di malam yang berbahagianya guna untuk sampaikan padip-padip krek kata yang insya-Allah taala akan berguna yang pertama kali kepada tuan-tuan sendiri, kemudian bagi pendengar sekalian. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kedai hamba-hamba untuk memiliki sifatnya adalah sifat jujur. Jujur sebagaimana kali yang ada pemandum merupakan sifat yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sifat jujur yang akan mengantarkan seluruh hamba Allah Azza wa Jal ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan wajib atikro untuk berlaku jujur, dikarenakan jujur yang akan mengantarkan sirah-urang kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan sirah-urang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Besarnya amalan jujur di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah Azza wa Jal ketuntut daya untuk jujur dari nit daya, dan Allah Azza wa Jal ketuntut daya untuk memiliki kejujuran dari pembicaraan daya, dan juga Allah Subhanahu wa taala ketuntut hamba-hamba untuk memiliki sifat kejujuran ketika melakukan amal perbuatan, sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jal yang memiliki sifat jujur betul sebagaimana yang kagenit dalam hati, betul dengan pu yang ucapkan dan pu yang dilakukan dengan perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gebenarkan hambanya. Sehingga disebutkan oleh Imam Nasa'i dan yang lain Naziro Arab Badui truk Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian gemeiman kepada pu yang gemeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Mbak Rasulullah, ya Rasulullah, lun berhijrah bersama dengan roh ni. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam gebilah pada krek petuah kepada baduinya. Maka beberapa waktu kemudian terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kemudian perang, kaum muslimin gebi kemenangan oleh Allah Azza wa Jal, dan kaum muslimin memperoleh ghanimah harta rampasan perang yang sangat
Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebagi hartayan kepada para sahabat. Maka salah satu orang yang gebagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Arab Badui benar. Waktu itu sahabat geju harta rampasan perang kepada Baduyan dikhen. Puyo maka disebutkannya adalah harta yang gebili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Baduyan pi dengan berat diterima karena ia adalah pemberian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian gecoklah hartayan dan gejak ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhen ba Nabi, ya Rasulullah, lon lo ikut roh ni kan dikarenakan hartanya. Namun lo ikut roh ni agar suatu saat terkena ni panah ba leher long dikarenakannya Allah Azza wa Jalla kepada long dalam surga. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkhen ba Baduyan, jika memang roh ni jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkanmu. Maka setelahnya terjadilah perang long antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka dimilah orang Baduyan ke hadapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan kena dengan panah bak leher. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya bak sebagian sahabat, "Ukahnya orang yang baru?" Maka kenyo ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhen, "Sungguh gian ka jujur sehingga Allah Azza wa Jalla telah membenarkannya." Benarlah tekad sira hamba Allah Azza wa Jalla yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orian hana gubah pementang yang kagak janjikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan hamba-hamba yang lain rupa Allah nebagah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddaluhu tabdila. Allah Azza wa Jalla nebagah dan nar daripada orang-orang yang beriman yang urian kedunaikan pu yang kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian urian syahid di medan perang dan sebagian urian ketunggu-tunggu. Maka urian hana pernah ganto pu yang kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kalian yang sebutkan bahwasanya sira orang yang jujur maka Allah Azza wa Jalla hana gesia-siakan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan gebalah pahala yang sangat le kepada orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadisnya tentang kiban pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang jujur niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kepegah memang lagian pu yang terbesit dalam hati kan kepegah-pegah mentang. Terkadang nak orang pegah mentang namun dalam hati kan lagi yang kepegah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan innamad dunya li arba'ati nafar. Semuanya dunia ini peruntukkan kepada 4 orang. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian beliau mengatakan yang pun adalah sira orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian ilmu dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian harta. Harta yang dipergunakan sesuai dengan ilmu, yang bertakwa kepada Allah, yang bersilaturahmi dan gedepu bos yang jilam hartanya nah hak-hak yang harus ditunaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa hadza bi afdalil manazil, nya adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan orang yang kedua, wa rajulun a'tahu Allah wa ilman wala malan. Dan orang yang Allah beri kepada kalian ilmu, namun Allah nak beri kepada kalian harta. Namun orang yang memiliki niat yang betul-betul jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kepegah, law indi malan la amiltu bi amalin fulan, apabila lunna harta niscaya lu akan gunakan seperti si fulan. Infak jalan Allah Azza wa Jalla, jadikan hartanya sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kala Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa bi niyyatihi, dikarenakan niat yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata Nabi SAW, fa'ajruhuma sawa, pahala hurian sama. Sehingga bagaimana kali dia sebutkan, Allah Subhanahu wa taala getuntut kepada dia mendung untuk jujur hati dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ikhlas, bukan kerana ada pada-pada kepada manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla getuntut kepada dia untuk jujur dari sisi pembicaraan dia. Apa yang dah pegah yang sesuai dengan fakta. Kan tak jadikan pembicaraan dia sebagai ajang untuk tamu dusta ataukah yang semisal ji. Bahkan terkadang manusia di zamannya perkara dusta dari sisi ucapan yang anggap sebagai perkara biasa. Padik bila kena terkadang bak mayang-mayang, bak mencagok-cagok tanpa kesedari dosa kau biria. Wujud menan karena dusta, karena kebohongan yang disampaikan. Bahkan na acara alam yang dalam ji menampakkan ataukah menampilkan perkara-perkara bohong. Orang berbicara pupu kai pegah, tujuan ji pu hanya untuk membuat tertawa manusia. Maka urun-urun lagi celaka. Urun-urun lagi celaka. Wujud menan karena ada berbohong guna untuk tidak pukim daripada manusia. Manazid ayyuhal ikhwatal kiram, Allah Azza wa Jalla getuntut dia untuk jujur dari sisi perbuatan. Nah, tu urang mak dia, kemudian gedaya bang nyo pun mekat, nyo lemkat gula nebuh sekilo, tayo kan sekilo nebuh kurang on. Ataukah terkadang sebagian dia yang sibuk dengan tamu kangkut ataukah semisal ji pada truk urang bang nyongkut pajan tak pegah tu ngkut saya bang mencok ide lambut ataukah saya baru pendengar ataukah saya baru peruh lampukat padahal ngkutnya kali mau blow lah urang tanpa sedari gusi-gusi ke kemang karena katai ai kali mau ngkut benda aja dapat jual lam kompetik je tapi namun terkadang sebagian orang sangat mudah di dalam berbohong, pukul dari sisi ucapan yang ataukah pukul dari sisi perbuatan yang. Sehingga Allah Azza wa Jalla melarang dia untuk berbohong. Wujud menan karena kebohongan yang akan mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sira hamba Allah Azza wa Jalla yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan kebalah kepada pahala yang sangat le. Kadang Allah Azza wa Jalla kepada hidayah dan Allah Subhanahu wa taala akan kebalah kepada orang lebih baik dalam hidup di akhirat. Kalau sebutkan sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu taala, beliau mengkisahkan kisahnya yang kekala ngerolam ketika berada di Mekah. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir rahimahullah. Ibn Jarir yang adalah siro ulama tafsir. Mungkin bagi sebagian dayo nangin rasa asing. Sebenarnya aib bagi kita dayo. Terkadang sebagian dayo nama-nama ulama hana ada duri. Namun ketika nama pemain bola, nama pemain tinju, nama pemain FC dan yang lain ji mandum dosa. Berat badan dosa, kampung ipat dosa, kesukaan pun mana dosa. Namun ketika disampaikan nan para ulama, maka sebagian gedaya hanama dosa habis. Yang mungkin tak cep-cep bro. Mungkin ada yang Ibnu Jarir hana dosa habis bro. Namun cerita yang Oscar lah waya yang kamu so yang petinju, Cristiano Ronaldo yang pemain bola. Kemudian Nyo dan Jesse misalnya mandum dosa. Namun yonan ulama lemah terkadang haram dosa habis sebagian gedaya. Dia Imam Ibn Jarir rahimahullahu taala adalah seorang ulama tafsir. Beliau menceritakan sebuah kisah yang beliau alami di Mekah. Jadi suatu ketika bahagian Nasirul dari Khurasan Urian mengumumkan kehilangan barang. Kehilangan wahai penduduk Mekah yang di kampung ataukah yang di kota. Lungka ada pen sekitar 1000 dinar. 1000 dinar yang sekitar 2 miliar. Maka saya rumput pengelung ni pulang. Semoga Allah Azza wa Jalla kebalah kebaikan orang yang rumput kan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari azab neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi orang yang tim pelampeng yang rumput kan. Maka pada waktu yang Al-Imam Ibn Jarir
ketika dengar pengumumannya nazira urung duha. Maka kebedah lah kan, kemudian kekun. Wahai penduduk Khurasan, sebagai menara depu, kamu hidupnya dalam keadaan gerih. Pintu usaha yang tertutup dan musim haji yang terbilang pada pedik urah mentang. Kiban apabila orang yang rumput harta adalah orang yang fakir, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Perkerana Nabi kepada yang sedikit daripada imbalan. Maka pada waktu yang kekun orang Khurasan yang padip demang leke. Maka kepegah ada sekitar 10%. Sekitar 100 dinar, 200 juta. Maka kekele penduduk rasanya leh lebih. Dan kelak lo akan tuntuk yang ke Allah Subhanahu wa taala. Maka gualah orang tuhan. Kemudian Imam Jarir pun terbesit dalam hatinya pasti orang tuhan yang copeng. Yang rumput daripada peng urus kerasannya. Gualah rumah orang tuhan kemudian ngehoi permoh. Ya lu babah. Nama permoh yang lu babah. Maka kesuot dek le permoh yang lah bagi nalun tuan pada wahai Abu Qiyas. Jadi nama tuhan lah Abu Qiyas. Maka kekele Abu Qiyas tu bak permoh tu long kalau rumput popeng. Gian urun dari Khurasan. Dari lelaki bak kan sekitar 100 dinar namun hanggebi. Maka gimana caranya? Lu harus pulang pengyo. Karena ya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan daripada dosa lu. Maka ukunlah li permohnya. Wahai suami lun. Lun kau bersabar dengan roh ni puluhan tahun atas kefakiran. Kemudian roh nak tanggungan. Lun. Kemudian mak lun, dua saudari lun dan pet roh anak darah roh ni. Roh ni roh tu lah. Dikurung dia yang nak tanggungan. Makan cok pengen, neblo pedih makanan, neblo kepada kamu hal-hal yang mangat. Kamu kaduk dah, kamu katrip dah sabar. Ya tu kelaparan. Dan neblo kepada kamu baju-baju yang gut. Agar kamu jom pakai dan yang salji. Maka kekele Abu Qiyas yang halu lakukan lu lagi. Demi Allah halu lakukan. Sungguh lu kau bersabar di atas kefakiran puluhan tahun. Kemudian umur lu ini kalau 86 tahun. Maka mungkin saya ada dok nyawa lu dah gecok oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah lu harus penuhi perut lu dengan api neraka? Lu harus pulang peng orangnya. Maka di urau kedua, waduk kerasanya pergi umumkan barang lu. Wahai penduduk Makkah yang ada di kota ataukah yang ada di desa, lu kehilangan 1000 dinar. So yang rumput dan kepulang semoga Allah Azza wa Jalla kebelah kebaikan kan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kejauhkan kan dari azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelipatkan pahala bagi kan. Maka kepada halam urun Tuhan kemudian ke kali lembegah baru ni. Kamu nyudip kerih. Kamu hana kameng, kemudian kamu hana tanaman. Kiban le apabila orang yang rumput perak lah sira urun Tuhan yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Puan Nabi sedikit daripada upah. Maka akan pada 10 dinar benda sekitar 20 juta di kaitan lo. Pun 20 juta kemudian lelaki 20 juta benda. Maka kelip penduduk rasanya halembi. Dan kelak akan tuntut yang ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diumumkan dalam untuk ketiga kalinya maka kepada dalam pertuhan kemudian akan kayu lembegah barunya. Nabi kepada pun lembegah barunya pun Nabi kepada orang yang rumput 200 juta lah macam tu. Kemudian Nabi, kemudian 20 juta pihak Nabi. Kemudian kiban teman apabila dia laki si dinar benda sekitar 2 juta. Bukan Nabi ataukah Tuhan, maka akan halan biji. Dan kelak kalian tuntut dengan di ke Allah Subhanahu wa taala. Maka urun Tuhan yang pi karena gedengar penuturan dari urun kurasannya. Kalagian gagenego hanai biji maka gehe de konon ya. Kemudian dicok pengro nepat. Maka gemilah urang kurasanya kena urmung kan. Kemudian gecoklah peng 1000 dinar kemudian gekun tempat pengro dicok. Kemudian dibiarkan lun dengut karena selama lun rumput pengro ni han dengut lilo ish. Subhanallah. Urang ngasih luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain
ketika kaum muslimin le buka puasa iwo gede rumah hana go pujuk menang karena hana pu baju rumah nyambal lagi yang ngafil. Namun karena kejujuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, urang gepulang peng. Orang lebih haya kepada Allah Azza wa Jalla daripada manusia. Gampang dah menyo. Memang hana pulang. Jamun hana jadi fi, meno mungkin na jadi fi. Dum na jadi fi mendang urang kibanjara di olah daya supaya pengen berempuk ecok eji. Ubina cara diolah. Ipariksa kan oi, pariksa kadih terkadang. Namun kibanjara nyan berat gaji. Namun urang yo hana perlu jadi fi. Anak perlu orang yang kalian yang sip tentang kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Dalam keadaan yang fakir, namun karena yang takut, anak gejuk. Gejuklah pulang. Kemudian produk rasanya hampir dicopeng. Kemudian dijak ayu, ditebit. Subhanallah, kibana dia orang kasino. 1,000 dinar rempak peng 2 miliar. Tanya dalam keadaan peng kep sepeser menteri rupiah dalamnya masa dia. Tak kalian peng 1,000 dinar yang tanya rempak 2 miliar. Masa dia orang koper lebih peng. Mertuh rupiah na hiju. Yang menalah masa dia. Kiban sedih dia orang kesinan. Namun karena memangnya hak kok dan yang betul-betul jujur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala kehendaki lain. Apa yang terjadi? Waktu itu orang rasanya bak pintu kemudian ke. Wahai kakek, lun na bapak baru meninggal. Dan yang ubah kepada lun 1,000 dinar. Bukan maklum, cok 4,000 dinar nak sedekah kepada orang yang paling berhak di Cesiron. Maka kalau berangkat dari Khurasan. Kalau berangkat dari Khurasan sampai truk gunung. Hana lungkalan orang yang paling kasih selain rol. Cok 4 pengrol. Maka orang Khurasannya pun diberangkat. Dan Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, beliau pun berangkat pada saatnya. Maka disebutkan tergolong berangkat Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala kalian urun dua yang gemuk luar biasa. Kemudian akan semoga Allah Azza wa Jalla gerahmati putra dia. Dan Allah Azza wa Jalla kepeluah kubur urun yang kamu meninggal yang poh harta. Ibnu Jarir kalian yang berangkat. Maka Abu Qiyas ni gelit. Gelit al-Imam Ibnu Jarir. Kemudian akan belenu dicok lempar sedikit harta. Karena lulung kalian dari urang pun rono sabi ni tetap lun. Maka cok lempar harta. Maka gerilah keluarga kan. Kemudian gebagi mendum harta yang agak rumput. Subhanallah. Sangat berbeza dengan sebahagian kedai mungkin. Karena merumput rezeki kerit budok orang ju. Baik dah pegah ke gop mengeserah kadang-kadang ada pergi pada keluarga dia atau saudara dia kadang memberi dari remu namun kerit luar biasa kadang sombong dalam dan semisal jis. Namun Abu Qiyas rahimahullahu ta'ala ana lagi yang gemoy kemudian gebagilah. Maka Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala beliau dapatkan sekitar 100 dinar, sekitar 200 juta. Ibnu Jarir sangat senang pada saatnya karena 200 juta lebih ni Abu Qiyas. Maka kepegah dari Abu Qiyas pesan kepada Ibnu Jarir bahawa saja harta yang dipergunakan kepada hal-hal yang good. Kemudian menceritakan Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala akibat kefakirannya. Sungguh wahai ni ulun, anda pernah terbayangkan akan mendapatkan harta yang lagi rupa ulun tuan. Sungguh ulun hanya memiliki sebuah bajai. Waktu ini sembilan tubuh, ulun ke dia rumah. Kemudian lunjuk bajai kepada keluarga lu, kemudian jih dengan bajai yang disolat. Kemudian li salat wajib loncok ulun, kemudian nak kerja. Tiluhu ulun sembayang, lungu ulun. Kemudian lunjuklah bajai. Kemudian menanti asal dan nasi misalji. Subhanallah, lagi yang fakir. Bajai sabuk. Fakir dia, yasin dia. Terkadang nablang mesti krek.
ataukah na tanah membacut dia ada pula-pula bobi na la tu dan yang semisal dis namunnya luar biasa fakir baji yang dan sabuh okey maka wasiatkan kepada Imam Ibn Jarir rahimahullah taala untuk pergunakan hartanya hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai. Imam Ibn Jarir pun kecok yang kemudian berangkat. Lebih tahun kemudian ngejak alam ke Mekah. Dia teruk ke Mekah. Maka ada yang diho ke orang Tuhan. Maka disebutkan yang kamu meninggal. Si bulan le kejadian gerumpa daripada harta. Subhanallah, tak bayangkan. Kiban Allah Azza wa Jalla getuk kehidupan yang jeroh bagi orang Tuhan. Yang kira gecok apa yang kemudian ngempaya-paya, bulan kemudian meninggal. Kiban murka Allah Azza wa Jalla ketika tak pajuh harta gop harta yang hanai bidin legop. Namun karena orang yang jujur, Allah Azza wa Jalla getuk kehidupan dengan sangat ger. Diceritakan oleh orang bahawa saji si bulan le kejadiannya yang meninggal. Kemudian halam permohonan mereka meninggal. Kemudian halam mak tuang yang mereka meninggal. Kemudian hal dua saudari permohonan kamu meninggal sid. Yang dengar so yang dengar hanya anak gian. Anak gian. Maka disebutkan anak gian kaya menikah dulu oleh para penguasa di berbagai negeri. Karena wujud, karena tersebar khabar tentang kesalehan yang dimiliki oleh anak-anak mitnya dan kesalehannya sebagaimana kali dia ada pemandum kebimbing oleh orang cik iaitu Abu Ghiyas rahimahullahu taala. Abu Ghiyas rahimahullahu taala kebimbing dengan subhanallah luar biasa. Sehingga leh meninggal kan tersebar khabar wasina orang tua yang sangat jeroh, sangat bertakwa kepada Allah. Hang gecok penggop meskipun dalam keadaan bapa, meskipun dalam keadaan gasin, maka turutlah kebaikannya, kesalehannya kepada putri-putri kan. Subhanallah wa alaihi kiram dalam kisahnya. Kiban dakalan Allah Azza wa Jalla angkat orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala gibi kepada yang kemuliaan dunia dan Allah Azza wa Jalla akan gebalah bagi kian pahala yang luar biasa di akhirat. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya mereka menghiasi sifat dengan jujur daripada perbuatan ataukah daripada lisan ataukah daripada hati kita yo. Sehingga mari bagi sama-sama kita jauhi daripada sifat dusta, sifat bohong, sifat menipu dan yang semisal ji kerana yang merupakan sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan bersama kita dalam neraka. Mungkin namandang yang belum Tuhan sampaikan nibak pertemuan yang singkatnya. Laki maaf apabila ana kata-kata yang salah. Dan akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.